Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Aulia Nabila dengan NIM 1345 30 123 0029. Jadi di sini saya akan menjelaskan alasan saya mengambil 3 judul penelitian ini. Judul penelitian pertama saya yaitu efektivitas ekstrak bunga pacar air sebagai pengganti sapranin pada pewarnaan gram Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dengan pelarut metanol. Saya memilih judul ini karena pewarnaan gram merupakan teknik dasar dan sangat penting dalam pemeriksaan mikrobiologi, terutama untuk identifikasi awal bakteri. Sapranin merupakan pewarna sintetik atau pewarna kontras yang sering digunakan dalam pewarnaan gram untuk memberi warna merah pada sediaan. Namun, pewarna sapranin yang tidak selalu tersedia serta harganya yang mahal. Selain itu, sapranin juga sulit untuk disimpan dan mudah rusak jika terkena sinar matahari. Kelemahan sapranin lainnya adalah bersifat karsinogenik, artinya zat yang dapat memicu kanker. Zat karsinogenik pada pewarna sintetik bisa menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan dan kesehatan bagi manusia. Karena kelemahan tersebut, maka dicari alternatif pewarna alami dari tumbuhan di Indonesia yang dapat digunakan sebagai pengganti pewarna sapranin. Saya memilih bunga pacar air karena bunga pacar air mengandung pigmen antosianin berwarna merah keunguan yang sifatnya sangat mirip dengan sapranin. Selain kandungan warnanya, bunga pacar air memiliki banyak keunggulan lain seperti tidak memerlukan perawatan khusus, cepat menghasilkan bunga, dan sangat mudah untuk ditemukan. Proses ekstraksi pigmennya juga sederhana karena antosianin dari bunga pacar air larut baik dengan pelarut polar seperti metanol. Melalui penelitian ini, saya ingin membuktikan bahwa pewarna alami dari bunga pacar air dapat menjadi alternatif sapranin yang lebih ekonomis, ramah lingkungan, serta tetap efektif dalam mewarnai bakteri gram positif maupun gram negatif. Karena alasan-alasan tersebut, saya paling tertarik memilih judul penelitian ini. Judul kedua saya yaitu hubungan kadar ureum pada pasien gagal ginjal kronik di Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Banjarbaru, yaitu karena pemeriksaan ureum merupakan parameter dasar dalam kimia klinik yang sangat berhubungan dengan fungsi ginjal. Pada kasus gagal ginjal kronik, ginjal tidak mampu melakukan proses filtrasi secara optimal sehingga ureum dalam darah meningkat. Dengan meneliti hubungan kadar ureum pada pasien gagal ginjal kronik, saya ingin memahami bagaimana hasil pemeriksaan laboratorium dapat menggambarkan tingkat keparahan penyakit. Saya melakukan penelitian ini di RSUD Idaman Banjarbaru karena merupakan rumah sakit rujukan dengan jumlah pasien gagal ginjal kronik yang cukup banyak, sehingga datanya lebih representatif. Judul penelitian ketiga saya yaitu kadar hemoglobin pada perokok aktif di RT 22 RW 08 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru. Yang pertama, merokok merupakan kebiasaan yang cukup sering ditemui di masyarakat, termasuk di daerah tersebut. Kebiasaan merokok dapat mengurangi sistem hematologi, terutama kadar hemoglobin. Asap rokok mengandung karbon monoksida yang berikatan kuat dengan hemoglobin, membentuk karboksihemoglobin. Ikatan ini mengurangi kemampuan hemoglobin membawa oksigen. Tubuh kemudian merespon kondisi kekurangan oksigen ini dengan meningkatkan produksi hemoglobin. Inilah alasan kadar hemoglobin pada perokok aktif sering lebih tinggi dibandingkan non-perokok. Saya tertarik meneliti hal ini secara langsung pada masyarakat di RT 22 RW 08 karena daerah tersebut memiliki jumlah perokok aktif yang cukup banyak, sehingga dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pengaruh kebiasaan merokok terhadap kadar hemoglobin.